Kan ini kan kamera juga, ada kamera juga. Berarti tidak Sebenarnya momennya yang penting ya, momennya yang penting. Pakai apapun kita gitu. Bicara foto jurnalistik berarti yang pertama itu adalah Momennya. apa adanya, atau boleh nggak kita membuat sebuah settingan tanda kutip di situ? Kalau foto jurnalistik itu foto yang jujur sebenarnya ya. Jadi Rasa minder gitu kita ya. nah, ya itu makanya kalau kita punya rasa minder saat itu, justru kita nggak bakal bisa berkembang, nggak akan bisa berkembang. Saya merasakan dulu waktu mungkin tahun berapa ya, 2008 kali ya, 2008. Mungkin belum punya lensa tele dulu, motret pacu jawi, pakai lensa kit 1855 ya. Itu orang-orang pada motret pakai lensa tele, bodoh amat. Yang penting kita bikin hasil berkarya dulu. Oke, selamat siang. Sebentar, ada pesawat. Kita ngobrol-ngobrol santai di bawah pohon jambu. Kali ini di episode pertama kita bersama sahabat lama, fotografer. Kalau untuk di dunia fotojurnalistik namanya sudah tidak asing. Sudah tidak asing dan mungkin tidak ada yang belum mengenal beliau ini. Bung Igoe. Cep. Kenapa jadi kaku begini? Kok jadi kaku aja. Jadi gini, Bung Igo ini adalah salah satu tanda kutip sparring partner saya kalau di lapangan. Sering bareng sama beliau ini. Kita bahas tentang dunia fotografi, terutama fotografi jurnalistik, yang mungkin bagi sebagian orang mungkin sudah paham lah ya, sudah paham bahwa fotojurnalistik. Tapi kita mungkin start dari ini aja bro. Fotografi jurnalistik itu bedanya dengan foto yang lain-lain apa? Fotografi jurnalistik artinya dia adalah foto berita. Jadi kalau foto-foto yang lain-lain seperti kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kita motret aktivitas kita, motret dan lain-lain, itu tentu tidak ada nilai beritanya di dalam. Jadi kalau foto jurnalistik adalah foto yang punya nilai berita dan itu dimuat di media massa. Bedanya foto berita dengan Foto kan banyak tuh yang diposting di media sosial, Instagram misalnya kan. Nah, itu masuk kategori foto berita enggak tuh? Ya, kalau itu berarti bukan produk jurnalistik, karena produk jurnalistik itu produk yang dihasilkan oleh media massa, bukan hanya dihasilkan oleh fotojurnalis, tapi dia ditayangkan di media massa atau di media mereka. Jadinya itu produk yang membedakannya dengan foto sosial media. Oh, gitu. Walaupun mungkin segini, spek foto jurnalistik itu seperti apa dulu sebelum jauh ke situ? Spek foto jurnalistik ya, foto itu mengandung informasi yang bisa bermanfaat bagi orang banyak yang melihatnya. Ya itulah. Walaupun dia diposting di media sosial. Sebenarnya kalau di produk foto jurnalistik itu adalah yang ditayangkan di media massa atau media mainstream. Tapi teman-teman fotografer yang mungkin hobi-hobi foto jurnalistik atau mahasiswa juga bisa sebenarnya menghasilkan foto jurnalistik dan mempostingnya di sosial media mereka. Tapi ya itu adalah foto yang berkarakter jurnalistik gitu aja. Karakter jurnalistik. Mungkin ada elemen-elemen tertentu enggak dalam sebuah foto jurnalistik itu harus story-nya harus ada mungkin atau apa gitu. Ya, yang paling utama nilai beritanya harus ada. Nilai beritanya. Tapi kalau misalnya kita foto pemandangan, lalu kita posting di sosial media kita, kalau cuma menginformasikan, memberikan caption bahwa
pemandangannya indah gitu. Ya itu nggak jadi ada informasinya. Tapi kalau kita bikin ini lokasinya di mana, ada 5W1H di dalamnya, nah itu baru bisa masuk jadi foto jurnalistik. Jurnalistik. Berarti pembedanya itu adalah dia harus terbit di media massa. Ya kalau itu sih mutlak ya. Mutlak. Itu yang membedakan foto jurnalistik dengan foto. Karena begini, banyak yang bilang bahwa foto jurnalistik itu sangat berdekatan dengan human interest, foto human interest, ataupun foto-foto yang ada objek bergeraknya atau makhluk hidupnya di dalamnya. Pakai seperti itu. Ya, jadi foto human interest itu bisa menjadi foto jurnalistik kalau foto itu ada nilai beritanya. Ya, tapi kalau foto jurnalistik tidak semuanya ada nilai human interest-nya. Walaupun kita jepretnya itu adalah berupa Ada manusia bukan berarti ada nilai human interest-nya. Misalnya ini foto ekonomi bisnis gitu. ya Yang mungkin bukan hanya di pasar tapi bisa di mall atau di bank gitu dan lain-lain gitu kan. Tidak harus ada nilai human interest-nya tapi bisa jadi foto jurnalistik kan ada nilai beritanya gitu. walaupun hanya baliho-baliho misalnya kan. Ya, bisa misalnya walaupun hanya mungkin pesawat terbang, nggak perlu ada manusianya. Oh iya. Pesawat terbang kan ada Pesawat manusia terbang, di dalam. gunung meletus, Oh iya, gunung meletus. gunung meletus gitu. Ya, atau yang berkaitan dengan hewan misalnya ada lumba-lumba Iya. atau ada ikan paus dan lain-lain gitu. Berarti captionnya berarti ya, bukan Ya, jadi intinya foto jurnalistik itu tidak harus menampilkan manusia di dalamnya. Nggak harus menampilkan manusia. Kenapa kok harus biasanya banyak foto jurnalistik yang menampilkan manusia? Pertama itu supaya foto itu benar-benar apa ya, realistis. Kita motret kendaraan misalnya, kita mau mempromosikan atau memberitakan tentang kendaraan baru, nggak ada manusianya, ya. Itu nggak ada yang menyangka dong kalau itu ternyata itu miniatur. Siapa yang kalau tidak ada manusianya, jadi kita nggak bisa mengetahui itu beneran apa tidak. Gitu. Iya betul. Sama seperti misalnya gunung atau pemandangan nggak ada manusianya. Nah, siapa yang mana tahu itu adalah replika gitu kan, atau diorama. Oh iya. Makanya dengan ada manusianya, kita bisa melihat skala, melihat selain menjadikan foto itu lebih hidup, juga kita bisa melihat skala. Jadi seberapa besar sih manusia dengan mobilnya, seberapa besar manusia dengan pemandangannya, dengan gunungannya, perbandingannya, Jelas ya. Itu mungkin salah satu ya. Ini menurut saya. Jadi salah satu alasan kenapa banyak foto-foto produk jurnalistik itu ada manusianya. Gitu. Tapi tidak juga harus, misalnya ada kebakaran hutan yang apinya saja itu nggak harus ada manusianya. Ada gunung meletus itu nggak harus ada manusia. Tapi dipakai di media massa. Ya, tapi dipakai di media massa. Ya. Karena kalau itu kan hanya sebuah definisi saja gitu kan. Karena banyak juga yang foto-foto yang terbit di media massa tidak terlalu mengandung unsur berita. Contohnya misalnya ketika ada pose bersusun-susun gitu kan. Nah, terus tayang di media massa, captionnya peresmian apa gitu. Ya, itu jadi foto pendukung. Jadi foto ilustrasi mungkin. Tetap ada beritanya juga bahwa mungkin mereka sedang foto bersama. Ini adalah acara ya, apa gitu iya, misalnya ini peserta dari kegiatan tertentu sedang berfoto bersama, itu bisa masuk dalam foto jurnalistik karena itu bagian dari foto ilustrasi berita. Oh, berarti itu adalah foto pendukung ya? Ya, kategori pendukung ya, berita yang jadi foto sendiri juga bisa sebenarnya, nggak ada masalah. Misalnya apa namanya itu kabinet kabinet menteri kan selagi berkumpul berfoto bersama, itu jadi foto berita bisa. Itu berita. Walaupun sama dia presiden dan berpose gitu walaupun berpose nggak ada masalah. Nah,
Untuk foto berita sendiri, apakah kita harus memuat apa adanya, atau boleh nggak kita membuat sebuah settingan tanda kutip di situ? Kalau foto jurnalistik itu foto yang jujur sebenarnya ya. Jadi karena dia akan terkait dengan peristiwa. Peristiwa itu berlangsung, itu yang kita foto. Jadi kita nggak ada ngerekayasa, nggak ada ngerekayasa kejadian, nggak ada ngerekayasa. Cuma kalau mungkin settingan di luar peristiwa, Ya, mungkin itu nggak masalah. Ya seperti contohnya dari foto bersama tadi kan kita settingan ya, sebenarnya. ya, Settingan disusun dulu Ya. gimana seperti apa. Gitu. Atau mungkin foto-foto yang sifatnya bukan peristiwa ya, kayak foto feature-feature, foto orang jual cabe misalnya, pedagang. Ya udah, kalau kita foto dia nggak kita setting, dia akan ngeliat ke kamera kita. Ya, ya, itu. Dia kan mungkin peace gitu kan, Ya, atau ya. gimana. Tapi kita kalau bilang, kita bilang, ibu Atau gini. melayani aja, ibu melayani aja pembeli, jangan lihat ke kamera. Itu kan kita minta kan, melayani pembelinya biar kita foto. Itu masuk kategori setting nggak tuh? Itu setting. Setting. Ya, diminta, diingatkan. Gitu. Lain halnya misalnya seolah-olah adegannya begini. Oh, kecuali misalnya kita nggak menemukan pedagang cabai atau petani cabai. Lalu ada ladang cabai. Kita mau ngambil cabai nih, mau ngambil foto cabai. Lalu kita suruh teman kita jadi petani cabai. Itu nggak boleh. Oh, boleh. Itu namanya rekayasa. Itu beda rekayasa dengan setting. Settingnya. Kalau setting itu apa adanya. Rekayasa adalah kita Membuat yang tidak ada. Tidak ada menjadi ada. Jadi itu benang merahnya ya, benang merahnya di situ. Kalau bicara foto jurnalistik, tentu seorang fotografer itu punya gear ya, punya kamera, itu pasti ya. Sekarang kan momennya itu semua orang bisa motret, Ya. motret apa saja gitu kan. Apakah mutlak seorang fotografer jurnalis itu memiliki gear yang mahal gitu, atau bagaimana? Ya, enggak juga. Jadi tergantung kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Kalau untuk foto sehari-hari begini, nggak pakai gear biasa aja nggak apa-apa. Boleh nggak seorang fotografer itu memotret, maksudnya fotografer jurnalis itu menggunakan smartphone? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya pernah pakai HP waktu itu, gempa, tapi kebetulan nggak bawa kamera. Pakai HP aja, nggak masalah. Kan ini kan kamera juga, ada kameranya juga. Berarti tidak. Sebenarnya momennya yang penting ya, momennya yang penting. Pakai apapun kita gitu. Bicara foto jurnalistik berarti yang pertama itu adalah Momennya, bukan alatnya, gear. nggak alat belakangan. Kalau boleh tahu, ini di meja kita ada dua, bermerek ini sama merek itu. Bagi sebagian orang kan dua brand ini adalah tanda kutip adalah religinya. Setuju nggak? Bukan religi, maksudnya kebiasaan aja paling. Kebiasaan. Kadang-kadang orang yang biasa pakai merek ini, dia nggak bisa, susah. Harus bisa sebenarnya, tapi adaptasi dulu untuk pakai yang itu. Gitu. Mana yang lebih familiar? Ya, kebiasaan aja. Ini kan dua brand yang berbeda nih. Nah, sering diperdebatkan bahwa untuk outdoor lebih baik ini, untuk indoor lebih baik ini. Ada aspek tertentu ya. Besok boleh challenge saya pakai apa aja. Asik. Kita challenge motret apa gitu, yuk. Kita coba kita buktikan bener nggak nih gear-nya berpengaruh gitu. Ini lensa ini berapa nih? 80-200. 80-200. Tentunya menggunakan lensa ini kan tidak sembarangan lah ya. Artinya penggunaannya penggunaan tertentu di saat-saat tertentu juga. Atau biasanya ini terpakai saat-saat momen apa ini? Yang 80-200 ini. Ini saya pakai sehari-hari. Sehari-hari saya pakai ini 80-200. Sebenarnya kalau nggak penting-penting amat, sebenarnya makainya 300. 70-300 sebenarnya yang lebih simple dan ringan, ringan. 70-300, tapi 70-300 itu kualitasnya mungkin kurang tajam. Jadi saya pakai 80-200 f2,8. Kalau 70-300 itu kan f-nya 56. Jadi kemarin sempat pakai itu keliling-keliling.
Tapi enggak, karena hasil kualitasnya kurang tajam, jadi pakai yang ini 80-200. Kalau tergantung kondisinya kita mau motret apa. Kalau sehari-hari harian kita cukup pakai ini. Kalau mungkin kalau liputan sport kita pakai yang 300 gitu. Ya, ya, karena Lensa lebih yang 300. kepada apa close up para atletnya mungkin ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau ada sapu jagat sih boleh pakai sapu jagat, tentu kalau pakai sapu jagat oh, ya bisa pendek bisa panjang, tentu kualitas akan berkurang gitu. Oh gitu. Makanya, Misalnya 18-250 misalnya. iya, 18-200 misalnya kan. bisa ya biasanya begitu. Kualitas akan kurang karena lensa yang dibikinkan khusus untuk lebar dan khusus untuk tele tentu dia akan fokus Oh. kepada ke kualitasnya gitu. Hmm. Makanya kita bawa lensa 2 sehari-hari. Kalau ya situ tadi sehari-hari bawa berapa lensa? Bawa 2 lensa Dua aja. itu. Bawa 2 lensa dan 1 body. 18 Ini 1835. 1835 sama 1835. 80-200. Ya, Itu sudah cukup udah cukup untuk Pak, untuk standar fotografer tapi berita. kecuali nanti mungkin dalam suatu peristiwa itu kita apa nih? Wah, ini kayaknya perlu jauh lagi nih. Kayak gunung meletus atau ada hewan lepas misalnya. Nah, itu tuh butuh lebih daripada ini. Jadi kita bawa yang 300 gitu. Atau kadang-kadang bawa 3. Karena enggak takutnya makin 300 nggak ada yang pendeknya gitu kan makin. Pokoknya 300 saja. Ini kan ada 80-200. Ya. Bisa 80. Kalau yang itu 300 fix. Fix. Nah, jadi fix 300 saja nggak bisa pendek-pendek. Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kita mau kemana dulu ya. Mau motret apa dulu gitu. Kalau sehari-hari buat hunting. Hari-harian ini aja. Ini aja pun udah berat. Ini berat ini. Ini lensa tua berat. Udah berapa lama ini? Ini manual bukan? Enggak manual lah, kan? otomatis. Cuma lensa tua ini adalah generasi pertama Nikon 80-200. Saya ada generasi ketiganya juga, tapi nggak saya pakai. Yang pakai yang ini aja, biar yang ngabisin yang ini dulu. Tapi lebih berat. Kalau motret apa ya, misalnya motret misalnya gini, kita seperti pernah dulu konflik satwa misalnya kan. Nah itu tentu kalau kita mendekati objek itu tentu tidak mungkin kan, impossible kan, itu pasti membahayakan nyawa kita kan. Itu idealnya gimana? Pakai Ya berapa? pakai lensa panjang, harusnya lensa panjang di atas 200. Di atas 200. Di atas 200 supaya lebih aman. Kalau ada 500 lebih baik lagi. 500 itu jarak kita dari ke objek itu idealnya berapa meter ya kira-kira? Gimana cara ngitungnya? Nggak bisa, nggak tahu ngitungnya gimana. Tergantung kan karena 500 itu biasanya ada yang 200-500, ada yang 150-600 gitu. Ya, ya. Ada panjang pendeknya gitu. Itu gimana cara misalnya seperti Nat Geo misalnya kan, kenapa bisa fokus ke mata singanya misalnya? Ya itu teknologinya udah canggih sekarang. Sekarang semakin tinggi kamera, semakin zamannya semakin apa, kameranya teknologi semakin canggih. Yang udah bisa mendeteksi dia fokusnya di mata gitu. Jadi udah bisa disetting gitu. Udah otomatis semua. Kalau ini mah masih kamera-kamera tua. Iya manual. Gitu. Nggak manual, maksudnya kamera tua. Jadi kalau sekarang kan sudah zamannya ke mirrorless gitu kan. Jadi ini kan DSLR yang kita punya ini kan adalah kamera DSLR. Nah, sekarang sudah zaman ke mirrorless karena mirrorless semakin canggih, semakin fiturnya semakin lengkap, walaupun harganya makin tinggi ya. Tentu. Berarti sekarang masih setia dengan DSLR? Ya, saya masih pakai DSLR. Kalau dipinjemin mirrorless atau dipakai mirrorless, enggak lah di DSLR aja. Belum kebiasa. Tapi bisa pakai mirrorless. Ya, artinya itu apakah itu sebuah idealismenya atau enggak ya? Yang gini yang sekarang yang ada aja. Menurut bro ini ketinggalan nggak kita pakai hari-hari gini motret pakai DSLR? Enggak ketinggalan. Karena kamera kan tergantung siapa yang motret. Iya juga sih. Bukan tergantung kameranya gitu. Apa yang atau man behind the gun kata pepatah situ ya. Jadi kalau ke lapangan biasa
ya tanpa plottingan tersendiri lah. Misalnya liputan bola tentu sudah prepare kan Iya, iya. dengan lensa berapa 300 ya. Kalau hunting biasa ini aja 2. Heeh. Body Kalau body 1. body 1, kalau liputan bola body 2. Body Oh 2. iya, karena Karena panjang pendek. ribet ya kalau bikin buka-buka itu ya. Iya. Jadi sekarang bawa 1 body. Satu body aja. Ini sudah berapa lama nih? Sudah lama. Ini kamera full frame, tapi sudah tua dan kondisinya sudah merasai. Tapi bukan merasainya. Hah? Momen yang dipotret dari melalui benda satu ini kan Nah, sudah ya itu. Yang dia menghasilkan sudah banyak sekali. tahun berapa ini? Nggak tahu ya, ini udah berapa tahun saya pakai. Ini produksi, nggak tahu, lupa saya. Ada 10. Ada mungkin. Oh, mirip-mirip lah sama ini ya. Ini saya beli 2012. 2012. 2012 berarti 2025 mau 13 tahun. 13 tahun. Sampai sekarang masih ready. Walaupun liputan di lapangan masih ya ini jarang dipakai sih sebenarnya. Lebih ke apa namanya? Kalau smartphone kan lebih cepat dan kita lebih kalau strike news kan lebih cepat pakai smartphone. Berarti Ya. kalau untuk memotret sendiri sebenarnya bukan gearnya ya, tapi sense-nya Ya, atau sebenarnya kan kalau video sekarang kan teman-teman jurnalis TV kan sekarang kan sudah lebih fleksibel ya. Karena pakai HP aja udah selesai, udah gitu kan? selesai karena kan kebutuhannya Strike. berita-berita strike news dan itu ditayangkan di TV yang resolusinya mungkin tidak terlalu besar dan bahkan cuma cukup untuk layar smartphone saja kan. Nah, kalau di fotografi, di fotojurnalistik nggak bisa kayak gitu. Memang ada HP-HP mungkin smartphone yang kualitasnya bagus, tapi tetap aja sensornya akan berbeda. Ketika mungkin dia kebutuhannya dicetak di koran, dia akan ada kurang kualitasnya. Itu persoalannya, makanya masih pakai kamera digital, bukan smartphone. Walaupun smartphone sekarang akan ada itu smartphone yang harganya harga langit gitu kan? Ya harganya smartphone yang 20 juta, Ya. diadu dengan DSLR yang 6 jutaan, tetap aja kalah. Oh iya. Karena sensornya beda. Hmm. Sensornya beda, jadi akan lebih tajam kamera DSLR. Walaupun handphone yang harganya mau 30-an tetap aja ya, Be? Ya kecuali handphonenya, smartphone-nya mungkin sudah sebesar DSLR sehingga sensornya sudah sebesar DSLR. Rasanya ada beberapa smartphone yang sensornya besar gitu. Ya. Ada sekarang tuh merek apa itu? Kayak Samsung aja pernah bikin K-zoom. Ya. Nah itu kan udah sensornya udah kamera pocket kan. Udah Ya. beda lagi. Tapi kalau dibandingkan sama ini, Bukan DSLR beda. memang pasti inilah ya, tidak bisa di head to head kan ya. Ya, itu sih, itu menurut saya. Ya. Tapi kawan kita ini memang apa ya? Udah banyak lah momen-momen bareng ya. Alhamdulillah. Menggunakan beliau ini motret pakai ginian, saya masih pakai handphone gitu. Ya tentu lebih ke kebutuhan saat itulah ya. Dan dia baterai cadangannya. Ini baterai ada cadangan ada 2. Cuma ini satu baterai yang udah merasai. Masih mending itu. Kalau ini 4 baterainya 4-nya bocor semua. Kalau baterai bocor tuh wajar tuh karena memakai udah lama kan. Itu sudah baterainya banyak. Seumur ini dan LCD juga udah gitu, tapi tidak mempengaruhi hasil kan. Ini cuma display di sini aja. Pecah. Ya tetap aja, tapi kalau untuk gear itu berpengaruh ketika kita mungkin mau motret momen-momen yang sulit ya, momen-momen yang membutuhkan kecepatan tinggi itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh gear. Jadi kalau main behind the gun bisa kita praktekkan ketika sehari-hari, tapi ketika momen tertentu nggak bisa. Contoh mungkin foto olahraga, foto sport gitu. Jadi
Jadi gear akan sangat mempengaruhi. Selain orangnya ya, Ya, orangnya ya. pun harusnya kalau kalau orangnya nggak biasa motret terus dikasih gear gear alat yang canggih ya percuma juga gitu. Ya, 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 ya. Jadi berpengaruh kalau memotret yang membutuhkan kecepatan tinggi. Contoh foto-foto olahraga gitu. Karena foto-foto olahraga itu selain membutuhkan kecepatan tinggi, kita juga nggak bisa mendekat untuk motret olahraga. Ya, ya. Betul, Itu betul. persoalannya. Jadi harus pakai lensa yang lebih panjang lagi. Kita dibatasi oleh ruang gerak, karena kalau kita mendekat ke objek itu pasti mengganggu. Ya kan ada ini. peraturan di situ. Ya, betul, betul, betul. Mungkin secara contoh ya kalau di Sumatera Barat itu kan ada momen liga kan, liga lalu momen pacu jawi. Oh iya. Nah, pacu jawi itu kalau gear kita tidak baik, kita akan mendapatkan foto yang kurang juga, gitu, kurang bagus juga. Gitu. Contoh, mungkin kita membutuhkan lensa tele yang lebih panjang untuk mendapatkan momen itu. Karena kalau kita mau pacu jawi dekat-dekat, momennya nggak bakalan dapat yang seperti itu gitu loh. Lain lagi gitu. Mungkin kita pengen dapatkan kecipak lumpur yang mau jadi background dan freeze dia dengan lumpur-lumpur yang detail gitu. Kita selain membutuhkan lensa lensa yang panjang, lensa tele juga membutuhkan kamera yang punya resolusi besar. Jadi kalau kamera resolusinya mungkin cuma 5 megapiksel mungkin agak kurang. Oh gitu. Jadi kamera-kamera kalau misalnya ada kamera-kamera yang entry level gitu kan itu mungkin agak kurang. Tapi kalau kamera-kamera yang di atas itu mungkin lebih baik. Jadi kalau misalnya kita hunting rame-rame, kadang ada sebagian kawan-kawan atau sebagian orang lah ya, mungkin penonton kita juga begitu, kalau hunting lihat teman-temannya gearnya harga, ya udah tau lah merek-merek tertentu lah ya, yang harganya segitu gitu kan, dengan kita menggunakan ya mungkin seperti ini gitu kan, ada semacam rasa ini enggak, rasa minder gitu kita ya. Nah, ya, itu makanya kalau kita punya rasa minder saat itu, justru kita nggak bakal bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Saya merasakan dulu waktu, mungkin tahun berapa ya, 2008 kali ya. 2008. Mungkin belum punya lensa tele dulu, motret pacu jawi. Pakai lensa kit. 1855 ya. Terus orang-orang pada motret pakai lensa tele, bodoh amat. Yang penting kita bikin hasil berkarya dulu, bikin karya yang bagus dulu. Gitu, semampu kita. Tapi kalau kita udah ngeliat ke atas, udah lu bakal berhenti, nggak semangat, udah banting kamera. Gitu jadinya. Ngeper kita ya. Kalau kita ngeliat, karena fotografi ini hobi mahal. Hobi mahal. Kalau saat itu ya, saat itu hobi mahal berapa? Kamera paling murah 4,5 itu kan mahal. Bodiur kan. Ya, 4.500.000. Itu pun kamera murah nih kita dapat. Kalau kata Bang Arbain, katanya kamera terbaik itu adalah kamera termahal yang bisa kita miliki. Ya betul sebenarnya. Yang kita maksimalkan. Ya, yang kita miliki artinya yang bisa kita miliki artinya tidak tertentu. Bisa saja kita bicara, bodinya ini udah 60 juta ini, gitu kan. Jangan dipikirin itu. Kecuali kebutuhan kita udah beda, kita udah mampu untuk membeli itu, gitu. Itu nggak apa-apa. Kita membutuhkan itu tuh nggak. Tapi kalau kita cuma bisa beli itu, lalu kita pengen yang lebih, kemampuan kita belum sampai lagi ya susah. Gitu. Jadi ya teman-teman kalau misalnya bisa untuk ngupgrade alat, ya silakan harusnya di-upgrade. Harusnya di-upgrade. Diganti alatnya yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau situasinya tidak memungkinkan, ya nggak usah, bertahan aja dulu. Makanya berupaya kan, berkarya, jual fotonya misalnya atau gimana gitu. Jual foto kemana kira-kira? Ya banyak akun-akun penjualan microsite itu ya. Microsite kan banyak untuk jual foto, seperti Shutterstock atau dan lain-lain, atau pajang fotonya di sosial media, nanti kalau ada yang minat bisa dibeli gitu. Atau ikut lomba foto misalnya gitu. Itu salah satu cara kita cari cari cuan lah ya. Ya, dari fotografi. Selain profesi mungkin foto wedding, foto dokumentasi dan lain-lain. Dan foto jurnalis. Kalau berarti tidak bisa kita bilang
artinya kita jangan pernah minder kalau kita berhadap atau apa ya, jalan bareng sama kawan-kawan yang gearnya mahal, ternyata kita punya ini, ya sudah gitu ya. Ya sudah, maksimalkan saja yang terbaik dari itu. Karena sekarang kan nggak sulit untuk memakai gear alat yang bagus, nggak Nah, sulit. Ada peminjaman, ada penyewaan. Kalau kemampuan kita kira-kira bisa lebih, sewa aja, ya, ya. gitu. Sewa kamera ya, Sewa kamera. benar juga ya. Kalau sewa kamera, yang penting ya pasti kita harus menjaga barang itu dulu kan. Ya, ya, ya. Berarti kalau untuk menghasilkan sebuah foto itu foto yang betul-betul apa ya, yang betul-betul yang benar-benar kan beda tuh kalau misalnya kita lihat nih, ini foto ini, wah, ini biasa nih, biasa. Wah, ada suatu foto yang membuat betul-betul kita termagnet melihat itu gimana tuh caranya tuh? Kalau saya lihat kan foto-foto bro, beda nih, ini. Gimana caranya tuh bikin? Enggak ada gimana caranya ya, mungkin proses kali ya. Jadi kita kan liputan untuk bisa enjoy menikmati liputan atau motret di titik itu kan butuh proses yang kita jalani. Jadi mungkin karena proses itu ya kita semakin matang untuk motret dan semakin bisa memilih momen-momen tertentu, dan tentu dari situ insting kita juga terlatih gitu. Terlatih maksudnya gini, coba kalau sebenarnya itu adalah anugerah ketika jurnalis itu berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, ya kan? Misalnya kita lagi di sini, wah ada ini, kita lagi di sini, wah ada gempa, kita lagi di sini ada tsunami. Sebenarnya itu mungkin sebagian jurnalis itu dianggap anugerah kali, berkah gitu. Iya lagi. Tapi sebagian ada yang menganggap itu adalah petaka. Ya. Atau apa ya istilahnya itu, apa yang namanya itu ya? Ya itulah nasib gitu, nasib sebagai jurnalis gitu. Nah, bagaimana bayangin aja ketika kita berada di tempat waktu yang tepat dan tempat yang tepat, waktu yang tepat, kita di sana tapi kita sama orang-orang yang kita sayang gimana? Nah, berarti itu berat. Nah, itu. Jadi sekarang tuh sudah mulai ke tahap itu, takut gitu. Kita khawatir gitu. Jadi saya beberapa kali memang mendapatkan momen itu di waktu yang tepat. Dan ketika di situ kita kejar di situ kita dapat gitu. Contoh terakhir nih, kemarin kan Merapi kan meletus lagi itu. Nah, itu di depan kita lagi naik motor meletus gitu. Langsung jadi headline itu di mana-mana. Jadi hal yang kayak begitu sebenarnya enak. Jadi memang yang kita takutkan adalah ketika hal itu dialami ketika kita sama keluarga. Takutnya begitu. Karena saya pernah kejadian waktu gempa Solo. Itu ketika kita lagi liburan sama keluarga. Liburan ke Alam Panjang. Gempanya di Alam Panjang. Gitu. Itu kan takut kita. Nah, hal yang seperti itu adalah insting sebenarnya, yang menurut saya insting yang dilatih terus karena berproses, karena kita mau kejar liputan terus kan, insting itu tercipta sendiri aja gitu. Jadi tanda kutip anugerah gitu anugerah ya anugerah, tapi momen ya. Itu yang mungkin yang tidak didapatkan oleh kawan-kawan fotografer lain ya mungkin ya. Kalau adalah beberapa ada memang kebanyakan gitu bahkan ya. Kalau tahu dengan fotografer perang James Snatchway itu dia di mana-mana di tempat-tempat peristiwa tuh ada gitu. Nah, itu kan yang membingungkan kita kan, kenapa dia berarti dia tuh ketika dia pergi sini ada peristiwa, dia kejar terus sama peristiwa, bayangkan. Momennya dapat terus ya. Momennya tahu. Kalau dia sendiri nggak apa-apa kan, kalau dia sama-sama keluarga gimana? Iya sih, kalau foto itu gimana ya? Momen itu kan di saat waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Kebetulan kita ada di sana. Ada di situ ya. Itu itu jadi ini ya, jadi privilege mungkin ya. Dan itu terjadi kalau kita diam di rumah aja nggak bisa. Ya, kita harus jalan lagi untuk mencapai seperti itu. Harus
hari ini gue mau kemana ya? Kayaknya, wah ini kayaknya di pantai kayaknya abrasi nih. Pergilah kabar ke situ. Nah kayak gitu loh. Jadi Ya, itu harus di apa ya diproses dan dilakukan terus gitu hal seperti itu. itu salah satu perbedaan antara fotografer jurnalistik dengan fotografer jurnalis dengan foto biasa itu ya. Maksudnya kawan-kawan Iya kalau kebanyakan ya. kawan foto biasa kan memang kepentingannya kan beda kan. Ya, Gitu. Kalau ya, kita kan kepentingan kerja, kita kan ya, harus motret tiap hari gitu kan, harus ya, memenuhi kuota kita sebagai pewarta foto gitu. aduh, ngobrol ngalor ngidul kemana-mana ini. Jadi sejauh ini ada momen paling berkesan nggak bro? Yang mungkin tidak bisa dilupakan ya, momen spesial mungkin ya, so far sejauh ini. Ya momen yang nggak bisa dilupakan itu ya itu palingan apa namanya eh pasca tsunami di Mentawai paling. Oh, Saya pikir 2010. juga ada teman-teman wartawan yang kita satu perahu juga Hmm. ada juga mengalami hal itu karena kita kejebak badai di tengah laut Iya, iya. dan kita ngelihat kapal-kapal yang di belakang kita sudah hilang entah kemana entah kebalik atau gimana gitu itu yang paling berkesan menurut saya yang Tsunami Mentawai ya. pasca tsunami Mentawai waktu itu cuma naik kapal Ya, ya, ya. pompong Pompong ya. yang isinya cuma berapa dan Ombaknya itu itu. ombaknya dan dua kapal tuh lompat-lompat Iya, iya, tang iya, iya, tang betul, betul, gitu betul. Saya pernah merasakan itu juga. Tapi pakai speedboat sih. pakai speedboat ya, Masih ini mending. cuma Tapi tetap satu aja orang satu orang speedboat dia ombak itu kan bukan dihindari tapi ya betul, betul. didaki dia kan. Wah, itu betul-betul itu. Sampai mau kelempar saya keluar dari boat itu. Tapi itu memang lebih prefer gunung, laut, bro. Nggak tahu ya sebenarnya Lebih kalau maksudnya secara challenge tersendirinya kalau lah. semuanya challenge sih sebenarnya challenge gini kalau kita kan naik waktu ke laut itu waktu masa-masa saya ke laut saya belum nggak bisa berenang nggak bisa berenang kalau sekarang udah bisa kalau dulu nggak bisa tapi itu challenge bagaimana ketika kita mengatasi ketakutan kita untuk laut. Bagaimana kita mempreparasi diri kita ya, Dengan ya upgrade contoh skill lah ya. ya contoh akhirnya akhirnya jadi standar ketika mau ke sini mau ke pantai lu harus ada pakai life jacket harus itu Ya, ya, ya. Itu safety sampai standar ya. sekarang pun tetap nah, ada life jacket nggak oh nggak mau gitu karena yang sekarang kita pikirin bukan badan aja tapi ini nih alat Ya, gitu terus kita harus pakai bawa bawa plastik dari apa plastik ikan mungkin itu ya jadi nanti kalau ada apa-apa ya, bungkus saja tas ikat loh dia bungkus akan aja. mengambang gitu Ya, itu jadi standar gitu ya. kalau Kita harus mempersiapkan kita mau kemana dan mau liputan apa. iya betul Itu tadi ya. kalau ke gunung lain lagi challenge-nya karena kan kita bukan anak gunung kita bukan anak gunung kan jadi tentu hal-hal terkait dengan pendakian tentu akan menjadi hal yang baru gitu yang jadi tantangan kita sendiri gitu. Berarti 2010 tsunami Mentawai itu paling berkesan nih bro ya. Ya 2010 sebenarnya kayak kalau Nah, jauh sebelum itu kan ada gempa ya, gempa 2009. 2009 gempa 2009 itu saya liputan 2-3 hari sebelum menikah justru itu lebih Ya, berkesan lagi cuma kalau soal berkesan dengan mungkin nyawa kali yang Mentawai itu. Mentawai itu. Bayangin aja kalau kita di Mentawai, kalau itu amit-amit kebalik. Nah, kita nggak pakai pelampung, Pada saat itu ya. cuma gendong gendong tas begini doang, nggak pakai Ya, pelampung. ya, ya. Itu kapal-kapal kayu lagi. Ombak begitu lagi Ya, ya. Mentawai. 11-12 sama Hawaii itu. belum Ombak. lagi nanti ketemu korban-korban mungkin yang udah busuk dan lain-lain gitu. Sering tuh. Nggak Sering. kan saat itu Ya, ya. liputan itu gitu. Ketemu mayat-mayat korban tsunami. Berarti endingnya kalau bisa kita konklusikan, kalau menjepret sesuatu itu jangan pernah minder sama gear kita ya. Ya jangan. Kalau kita mau serius di bidang itu, jangan minder. Justru kita harus percaya diri dengan itu. Dan tentu percaya diri kita tidak semata-mata percaya diri saja, tapi harus punya ilmu dong. Gitu. Kita harus belajar, harus punya ilmu dan upgrade terus ilmunya. Berkumpullah dengan orang soleh.
Ya, ya boleh, itu bagus. Soleh. Karena kalau kita tidak ada yang mengkritik kita, kita nggak bakal bisa jadi hebat. Harus ada yang mengkritik dan mencoba, bahkan mencoba untuk membunuh ya, itu baru kita berjuang di situ. Sudah berapa nih? Udah 40 menit obrolan tentang dunia fotografi jurnalistik. Poinnya adalah jangan minder dengan gear yang ada. Kan itu ya. Ya. Nikmati saja prosesnya pakai gear yang ada semaksimal mungkin. Itu ya, Bro ya. Ya, betul. Terima kasih. Siap. Waktunya, Bro. Sudah diculik ke sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama saya berharap nanti ada generasi-generasi baru fotojurnalis di Itu Sumatera dia. Barat sih sebenarnya. Betul. Karena kita di Sumatera Barat punya kampus yang ada jurusan fotografi juga. Jadi jangan hanya nanti lulusannya itu jadi fotografer komersial aja, tapi ada juga fotojurnalis mungkin. Itu harapan sih. Itu sudah. Karena kita sudah semakin tua ya. Betul. Kita harus mencari bibit-bibit terbaru, energi terbarukan lah misalkan. Oke, thank you, sampai jumpa di episode berikutnya.